Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas dan Mbak. Perkenalkan nama saya Aurelia Sinareswari dari B9 dengan NIM G0024 058 dengan aslep Mbak Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang laporan anatomi 2.3. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai kasus. Kasusnya sendiri, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Lalu juga tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Lalu juga pemeriksaan fisik di sini ada hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu refleks sisi kanan itu meningkat dan terdapat Babinski sign positif dan sisi kanan. Lalu hilangnya sensasi nyeri dan sumbu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah bagian kanan. Lalu saat diminta menjulurkan lidah pasien itu menyimpang ke arah kiri. Selanjutnya, pasien juga tampak sulit berbicara secara motorik atau fasia non-fluent, lalu tetapi memahami instruksi sederhana. Lalu untuk riwayat medisnya menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Lalu pemeriksaan CT scan kepala juga menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Baik, jadi untuk yang pertama yaitu mengenai sirkulus arteriosus Willis. Jadi di sini terdapat dari strukturnya. Dalam gambar ini juga terlihat ada bagian lateralnya dan juga medial. Jadi berdasarkan soal tadi kan sirkulus arteriosus Willisi. Jadi sirkulus atau lingkaran Willis itu nanti dia berperan memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan juga posterior dari otak. Selain itu dia juga melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area dari area tersebut. Selanjutnya, eh, di bagian ini itu juga bisa terjadi stroke iskemik atau infark otak. Jadi kalau arteri karotis interna itu nanti tersumbat, maka sirkulus Willisi itu nanti bisa menyuplai darah ke otak bagian depan lewat arteri vertebralis dan juga arteri komunikasi posterior. Jadi kerusakan otak itu nanti bisa diminimalisir kalau sistem Willis itu nanti berfungsi dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan traktus corticospinalis et spinothalamicus. Jadi, berdasarkan gambar di sini, jadi untuk fungsi utamanya sendiri itu nanti dia akan menyampaikan impuls motorik sadar dari korteks ke otot rangka. Jadi ini yang pertama adalah bagian tractus corticospinalis pyramidalis. Maaf saya ulang, jadi fungsinya tadi menyampaikan impuls motorik sadar dari korteks ke otot rangka. Selanjutnya di titik awal dan akhir, kalau awalnya itu dia ada di korteks motorik primer dan sekunder, ada di area Brodmann 4 dan 6. Kalau akhir di neuron motorik bawah di medula spinalis atau cornu anterior. Lalu untuk lokasi penyilangannya atau deposationnya itu ada di tractus corticospinalis lateral yang menyilang di decostatio pyramidalis. Lalu juga di tricoticospinalis anterior yang tidak menyilang di decostatio namun akan menyilang di bagian commissura anterior medula spinalis tinggi segmen yang bersangkutan.
Selanjutnya untuk letaknya itu relatif di medula spinalis, di mana berada di tractus corticospinalis lateralis itu di kolumna lateral dan juga tractus corticospinalis anterior di kolumna anterior. Nah, untuk yang kedua, di sini ada tractus spinothalamicus. Jadi, untuk fungsi utamanya sendiri, dia nanti akan menyampaikan rangsangan sensorik seperti nyeri, suhu, dan sentuhan kasar ke otak. Lalu untuk titik awal dan akhirnya, kalau yang awal itu dia ada di reseptor sensorik berupa ujung saraf bebas. Untuk yang akhir itu nanti ada di korteks sensorik primer atau area Brodmann 3, 1, dan juga 2. Dan juga nanti dia akan melewati si talamus. Untuk lokasi penyilangannya sendiri atau depositatio, itu dia nanti menyilang di segmen spinal tempat masuknya serabut di commissura anterior medula spinalis, lalu naik secara kontralateral. Selanjutnya untuk letak relatifnya nanti ada di medula spinalis, khususnya di bagian tractus spinothalamicus lateralis, ada di kolumna lateral. Lalu tractus spinothalamicus anterior di kolumna anterior. Tapi posisinya dia nanti akan lebih medial dari corticospinal anterior. Baik, untuk soal yang selanjutnya ada pembagian truncus cerebri. Nah, jadi di bagian yang pertama itu ada pedunculus cerebri. Jadi uh, di antara tektum dan tegmentumnya itu uh, substansi nigra itu akan membagi pedunculus cerebri menjadi crus cerebri, itu ada di pars anterior, dan juga tegmentum ada di pars posterior. Jadi yang pertama untuk yang bagian kurs cerebri ini, dia itu mengandung serabut descendant, fibrae corticus potens, fibrae parieto pontines, fibrae corticobulbaris mediales et laterales, lalu dia fibrae corticonuclearis dan fibrae corticospinalis. Nah, di seperlima lateralnya itu ada fibrae temporopontines, fibrae parieto pontines, fibrae cortico bulbaris laterales. Kalau untuk 3/5 mediolateralnya ada di fibro corticospinalis atau tractus pyramidalis. Kalau 1/5 medialnya ada fibrae corticopontines, fibrae corticobulbaris mediales, tegmentum mesencephaly. Nah, jadi struktur yang jelas pada tegmentum itu, jadi maaf yang kedua di sini ada tegmentum. Jadi struktur yang jelas itu ada nukleus ruber, biasanya warnanya merah. Nah, nukleus ini biasanya pada potongan preparat itu warnanya akan merah muda karena dia ada kandungan ferrum yang tinggi. Nah, selain itu ada juga ada bagian lemnicus lateralis yang tampak memasuki coliculus inferior untuk jaris pendengaran. Lalu coliculus inferior itu nanti stasiun relay untuk jaris pendengaran menuju talamus. Jadi untuk bagian selanjutnya ada di substansia nigra. Nah, substansia nigra ini adalah salah satu nukleus motorik besar yang terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Warnanya itu dia akan gelap karena ada pigmen melanin yang terkandung di dalamnya. Lalu juga ada substansia nigra ini juga komponen penting untuk sistem motorik juga. Lalu ada juga bagian pars compacta di mana dia nanti akan berpigmen neuromelanin seperti itu. Lalu juga ada fossa interpeduncularis. Nah, jadi dia itu ada dataran di antara pedunculus cerebri. Nanti ditembus fasa darah, arteris centralis posteromedialis, sehingga akan bentuk darah yang berlubang-lubang, disebutnya dengan substansia perforata posteriorata. Seperti itu. Nah, di sini ada bagian pons, ada ventral, pars basilaris pontis, dan juga dorsal pars tegmentalis pontis. Jadi kalau yang jadi ada bagian nukleus pontis, nanti dia akan menghubungkan korteks cerebral dengan cerebellum. Nanti dia ada bagian penting buat
koordinasi motorik. Lalu ada nukleus cranialis 5, 6, 7, dan juga 8. Nanti dia fungsinya untuk sensorik dan juga motorik wajah. Nah, nanti yang bagian dorsal, eh jadi alurnya itu dari colliculus facialis, juga interna nervus facialis, lalu nucleus nervi abducens stria medullaris itu nanti akan menjadi tempat nuclei vesicularis dan cochlearis dan salivatorius. Nah, selanjutnya di sini ada medulla oblongata. Ada bagian ventral dan juga dorsal. Jadi untuk yang bagian ventral di sini terbagi ada bagian piramis, oliva, sulcus ventrolateral, viscera mediana anterior, dan degostatio pyramidum. Jadi untuk yang piramis sendiri nanti dia itu merupakan penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticus spinalis. Kalau oliva itu dia penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius dan inferior. Lalu untuk sulcus ventrolateral atau anterolateral itu nanti akan dilewati oleh nucleus nervi vagus, sedangkan untuk decostatio pyramidum itu nanti yang memisah maaf, jadi dia itu adalah memisahnya tractus pyramidum. Nah, kalau bagian dorsal itu nanti terdapat yang pertama ada pusat vasomotor kardiorespi. Jadi itu nanti trigonum nervi vagi dan trigonum nervus hipoglossi. Lalu ada fasciculus cuneatus di mana nanti dia akan mengatur somatomotorik ekstremitas atas, dan juga di sini ada fasciculus gracilis di mana nanti dia akan mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Baik, selanjutnya asal-usul nukleus, fungsi nervus kranial motorik murni. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga nervus, yaitu dari nervus 3, 4, dan juga 6. Jadi nervus 3 itu nanti dia akan menggerakkan sebagian besar otot mata, lalu juga mengangkat kelopak mata, dan juga kontriksi pupil. Lalu ada nervus 4, di mana nanti dia akan menggerakkan otot oblik superior. Nanti dia fungsinya untuk seperti menurunkan dan memutar bola mata. Lalu juga ada nervus 6, di mana nanti dia akan menggerakkan otot rectus lateral. Itu abduksi mata. Itu jadi ya seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa nervus juga. Jadi bisa dilihat di sini seperti ada nervus 3 yaitu nervus oculomotor di mana asal nukleusnya dari nukleus nervi oculomotori. Nervus cochlear atau nervus 4 itu dari nukleus nervi cochlearis, dan juga nervus abducens atau nervus 6 itu nanti asalnya dari nukleus nervi oculomotor. Maaf, nukleus nervi abducentis. Lalu di sini juga ada lesi UMN dan juga LMN. Jadi kalau yang nervus 3 itu biasanya dia jarang tampak jelas karena suplai bilateral, tapi bisa ada tosis ringan atau deviasi mata. Kalau lesi elemennya dia tuh nanti uh, ada tosis atau kelopak jatuh, ada diplopia atau penglihatan ganda, strabismus lateral atau mata melirik keluar, lalu ada pupil dilatasi atau midriasis, refleks cahaya juga bisa hilang. Lalu untuk nervus keempat atau cochlear itu dia lesi UMN-nya jarang menyebabkan gejala karena suplai bilateral. Kalau lesi LMN-nya dia nanti akan kesulitan melihat ke bawah terutama saat membaca atau turun tangga. Lalu untuk kompensasinya juga dengan memiringkan kepala ke sisi yang sehat seperti itu. Kalau untuk nervus 6 atau nervus abducens itu nanti di UMN-nya ada divisi mata ringan ke medial. Lalu untuk lesi LMN-nya nanti dia ada di pupila horizontal, kalau tidak bisa abduksi mata, strabismus medial, atau mata menoleh ke arah dalam. Selanjutnya di sini ada area Brodmann. Nah, jadi untuk area Brodmann ini saya akan menjelaskan
Yang pertama ada area 4. Jadi area 4 ini nanti ada di korteks motorik primer di gyrus presentral untuk mengontrol gerakan volunteer. Lalu juga ada area 1, 2, dan 3 di korteks somatosensorik. Nah, dari primer di gyrus postcentral. Nanti dia bisa memproses sensasi sentuhan, tekanan, nyeri, dan juga ada suhu. Lalu ada di area 22, di mana ada bagian dari area Wernicke, Wernicke di gyrus temporal superior. Nanti perannya nanti sebagai pemahaman bahasa. Lalu juga ada area 44 dan 45, di mana bagian dari area Broca di gyrus frontal inferior. Nah, itu nanti penting untuk produksi dan pemrosesan bahasa juga. Seperti itu. Baik, selanjutnya di nomor 6, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Baik, jadi eh, di sini kalau tungkai itu nanti dipresentasikan di bagian medial cortex. Nanti dia akan disuplai oleh arteri cerebri anterior. Sedangkan lengan dan juga wajah dipresentasikan di bagian lateral cortex. Dan nanti disuplai oleh arteri cerebri media. Jadi untuk oklusi pada arteri cerebri media atau ACM itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena arteri cerebri media itu nanti mensuplai bagian lateral korteks cerebral dan nanti termasuk area motorik dan juga sensorik untuk wajah dan juga lengan. Sementara itu area arteri cerebri anterior itu nanti akan mensuplai area medial korteks yang mengontrol tungkai. Nah, jadi nanti oklusi pada arteri cerebri media itu akan lebih sering menyebabkan defisit pada wajah lengan dibandingkan dari tungkai, seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, jadi untuk yang nomor yang terakhir yaitu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Baik, jadi eh, yang pertama di sini aliran dari sisi kanannya terlebih dahulu. Jadi darah dari arteri karotis interna kanan itu nanti akan menuju ke arteri cerebri anterior kanan, lalu arteri komunikans anterior dan ke arteri cerebri anterior kiri. Selanjutnya untuk aliran dari posterior itu nanti ada darah dari arteri vertebralis menuju arteri basilaris, menuju arteri cerebri posterior kiri, lalu arteri komunikans posterior kiri, lalu masuk ke arteri karotis interna kiri. Jadi, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, sirkulus Willis itu nanti akan memungkinkan aliran darah kolateral untuk menjaga perfusi otak. Nah, mekanisme kompensasi itu nanti kan dia akan melibatkan arteri komunikans anterior yang nanti akan mengalirkan darah dari arteri cerebri anterior kanan ke kiri, lalu juga ada arteri komunikans posterior, di mana dia akan bagian kiri itu mengalirkan darah dari sistem vertebrobasilar ke arah ke arteri cerebri posterior kiri dan selanjutnya ke arteri cerebri media kiri. Nah, mekanismenya nanti dia akan membantu mencegah iskemia pada hemisfer di kiri otak. Baik, sekian untuk laporan anatomi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.